Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Now we are going to learn tema G Bahasa Indonesia tentang tumbuhan di sekitarku. Subtema 3. Yang pertama kita akan bahas tentang tanaman di sekitarku. Nah, di sini ada gambar tanaman, ada pohon beringin. Tanaman termasuk makhluk hidup. Karena tanaman membutuhkan makanan, minuman, dan juga udara atau karbon dioksida. Nih, CO2 itu singkatan dari karbon dioksida. Ini bagian-bagian tanaman. Amati gambar di bawah ini. Yang pertama ada akar, ini gambar akar. Nih bagian bawah itu namanya akar. Yang kedua ada daun, ini namanya daun. Yang ketiga bunga, bunga ada di sini. Yang keempat batang, ini. Yang kelima buah, nih tentunya anak-anak sudah tahu ya buah. Biji, tuh yang terakhir ada biji dari buah. Sekarang buka bukunya halaman 107, tempat hidup tanaman. Tanaman itu ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Ini contoh tanaman yang hidup di darat, ada pohon kelapa dan juga ada pohon apel. Untuk contoh tanaman yang hidup di air ada enceng gondok, juga teratai. Nah, sekarang berilah warna merah untuk tanaman yang hidup di darat, berilah warna biru untuk tanaman yang hidup di air. Pohon kelapa hidupnya tentunya pohon kelapa hidup di darat. Silakan beri warna merah. Tanaman yang kedua ini hidupnya di air. Silakan beri warna biru. Tanaman ketiga enceng gondok hidupnya di air. Silakan beri warna biru. Yang keempat tanaman anggrek. Anggrek hidupnya di darat, jadi silakan beri warna merah. Teratai hidupnya di air, jadi silakan beri warna biru. Ada pohon, ini pohon hidupnya di darat, jadi silakan beri warna merah. Nah ini anak-anak silakan diwarnai halaman 108-nya ya. Manfaat tanaman, silakan dilihat di halaman 109. Ayo belajar. Tumbuhan diperlukan manusia dalam hidup. Manusia perlu oksigen untuk bernapas. Manusia juga butuh makanan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga sebagai sumber makanan dan sumber obat-obatan bagi manusia. Tuhan ciptakan banyak manfaat tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan berbeda. Bagian yang dimanfaatkan biji seperti padi dan jagung. Kemudian ada lagi tanaman. Bagian dari tanaman yang dimanfaatkan buahnya adalah mangga dan melon. Kemudian bagian bunga yang dimanfaatkan adalah anggrek dan melati. Melati ini biasanya ya anak-anak digunakan untuk parfum. Nah, ada lagi manfaat batangnya. Contohnya tebu. Tebu itu dimanfaatkan untuk membuat gula. Gula yang kita konsumsi ada yang terbuat dari tebu. Ya, ada juga yang terbuat dari jagung. Ada lagi bambu. Tuh, bambu untuk jemur pakaian, ya. Terus ada lagi nih manfaatkan daunnya. Contoh daun bayam dan daun kangkung. Ini biasanya kita sayur, ya. Sayur bayam dan sayur kangkung. Nah, itulah anak-anak manfaat-manfaat dari biji, buah, bunga, batang, dan juga daun dari tanaman. Nah, sekarang buka bukunya halaman 115. Manusia membutuhkan tanaman. Tanaman harus dirawat. Tanaman tidak dirawat akan mati. Lihatlah petani. Petani selalu rajin merawat tanaman. Petani adalah pekerja keras. Petani adalah penyayang tanaman. Petani berjasa bagi orang banyak. Petani menyayangi tanaman padinya. Padi diberi pupuk agar tumbuh subur. Burung dan tikus pengganggu pun diusir. Petani berjasa bagi banyak orang. Petani memanen padi yang telah menguning. Padi diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi.
Tanpa petani tiada nasi terhidang di meja. Nah, jadi ingat ya anak-anak, jasa Pak Tani itu sangat besar. Karena melalui Pak Tani lah kita bisa mengkonsumsi nasi yang setiap hari kita makan. Tanpa adanya Pak Tani, mungkin beras tidak akan ada. Ya, jadi kita harus menghormati Pak Tani dan harus berterima kasih dengan Pak Tani. Sekarang kita lanjut tentang kalimat pujian. Yang pertama, buka dulu bukunya halaman 88. Masih ingat kan, kalimat pujian itu adalah kalimat yang mengungkapkan tentang sesuatu yang baik secara tulus dan membuat orang yang mendengarnya menjadi semangat atas pujiannya. Contoh nih, ada Pak Darno yang memuji Sandi. Kata Pak Darno, hasil kerjamu sangat rapi Sandi. Kamu memang anak rajin. Kata si Sandi menjawab, terima kasih ayah. Selanjutnya ada lagi ibu yang memuji Bella. Kata ibu, kamu memang rajin Bella. Kamu melaksanakan tugasmu dengan baik. Jawab Bella, terima kasih atas pujiannya ibu. Nah, itu ya contoh kalimat pujian. Sekarang dengarkan Miss mau baca percakapan. Kalian dengar baik-baik ya. Bella dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dengan benar. Teman-teman pun memuji Bella. Buddy berkata, kamu hebat Bella, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Jawab Bella, terima kasih Buddy. Muti berkata, Bella memang pandai. Jawab Bella, terima kasih Muti, aku bisa karena belajar. Ibu guru berkata, ibu bangga kepada kalian. Kalian murid-murid yang pintar. Murid-murid menjawab, terima kasih Bu Guru. Sekarang kita jawab soal latihan nomor 1 sampai 4. Yang pertama, soal nomor 1, apa ungkapan pujian Buddy kepada Bella? Yang diucapkan oleh Buddy kepada Bella adalah, nih, kamu hebat Bella, sudah mengenal bagian-bagian tanaman. Kemudian yang kedua, apa ungkapan pujian Muti kepada Bella? Muti berkata, Bella memang pandai. Yang ketiga, apa ungkapan pujian ibu guru kepada murid-murid? Ungkapan yang diberikan ibu guru kepada murid-murid adalah, ibu bangga kepada kalian, kalian murid-murid yang pintar. Soal keempat, apa yang sebaiknya kita ucapkan bila ada yang memuji kita? Tentunya kita harus mengucapkan terima kasih. Tapi ingat ya anak-anak, jika dipuji, kita tidak boleh sombong. Sekarang kita lanjut. Di sini ada latihan. Latihannya ada di halaman 121, nomor 7 sampai dengan nomor 10. Bagian bahasa Indonesia. Nah, silakan dikerjakan. Nanti jangan lupa difotoin dan jangan lupa kirim ke Miss ya. Baiklah anak-anak, itu dulu materi kita pada hari ini. Before we end our lesson today, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, let us say hamdalah. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.